Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Wakil Gubernur Hadi Mulyadi positif tertular virus corona. Kasus penambangan batu bara secara liar masih diproses Kejaksaan Tinggi Kaltim. Kita awali Kaltim Headline Malam kali ini. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi positif tertular virus corona. Dia baru mengetahui terjangkit setelah dilakukan tes swab dengan hasil terkonfirmasi positif. Kini Wagub menjalani penyembuhan dengan isolasi mandiri di rumah. Kabar Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi tertular virus corona dibenarkan oleh Kepala Biro Humas Setdaprop Kaltim Syafranuddin. Menurut Kepala Biro Humas, Wakil Gubernur diketahui tertular virus corona setelah dilakukan swab. Dari swab itu hasilnya dia terkonfirmasi positif, sehingga langsung mendapat penanganan dari tim medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan yang benar informasi bahwasanya Bapak Wakil Gubernur Kaltim, Bapak Hadi Mulyadi diketahui terpapar virus corona. Namun kategorinya ringan sehingga beliau sekarang dengan keluarga melakukan isolasi di rumah dalam keadaan sehat dan tidak ada apapun kondisi. Cuma saat dilakukan swab baru mengetahui adanya gejala virus corona itu. Sekarang pemeriksaan terus dilanjutkan dan di kantor gubernur dilakukan penyemprotan desinfektan agar virus corona tidak menyebar di kantor gubernur. Demikian, makasih. Pemprov Kaltim sudah mengambil langkah antisipasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai ruangan kerja Wagub dan juga ruang-ruang lainnya. Selain itu dilakukan tracing terhadap orang-orang yang terduga melakukan kontak erat. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Meski masa pandemi COVID-19, pemerintahan Desa Lojanan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara tetap konsisten melaksanakan proyek pembangunan yang anggarannya bersumber dari dana desa. Di antaranya bedah rumah, semenisasi jalan, dan pembuatan drainase. Pekerjaan tahap 1 sudah selesai, mengungkapkan rasa syukur Kepala Desa bersama Ketua Badan Pemusyawaratan Desa dan unsur Babinsa, mengundang warga bersilaturahmi sekaligus juga mendekatkan hubungan pemerintah dengan warga. Dengan warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, memaparkan hasil kegiatan selama ini. Alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk menyampaikan program 2020 depan melalui ada tugas yang sudah kita sahkan. Alhamdulillah sudah bisa menyampaikan kegiatan di tahap 1 2020. Tadi kita semua tayangkan di sini supaya masyarakat tahu bahwa Desa Lojanan Ulu itu dengan dana tahap 1 2020 itu sudah tersalurkan, sudah digunakan dengan sebagaimana mestinya. Proyek-proyek yang sudah dikerjakan menggunakan dana APB Desa, diantaranya adalah program bedah rumah, semenisasi jalan, serta membuat drainase. Menurut Kepala Desa Supario, dengan selesainya pekerjaan tahap 1, maka jajaran pemerintahan desa sudah siap menjalankan program tahap kedua. Bahwa di tahun 2020 tahap 1 yang sudah mendekati pencairan tahap 2, kegiatannya sudah kita selesaikan, tinggal menunggu berkas pendukung pencairan untuk tahap 2.
Sementara Ketua BPD Lojanan Ulu, Biadi Bintoro mengapresiasi kerja yang dilakukan pemerintahan desa di bawah kepemimpinan Suparyo. Menurutnya, kepala desa mampu menggerakkan semua potensi desa, termasuk warga agar aktif dalam pembangunan. Sebagai fungsi tupoksi kami, Kemendagri 110 pasal 32 itu pengawasan kinerja kepala desa. Dan alhamdulillah setelah dilantik sekarnya luar biasa, bahkan sampai program di APBD 2020 tahap pertama ini sudah terselesaikan. Ada tahapan BLT yang perintah dari Kementerian Pedesaan itu sudah, dan tadi sudah disaksikan oleh semua masyarakat yang ada. Tim Kaltim TV melaporkan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membagi 1.000 paket sembako kepada warga sekitar lingkungan perkantoran di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Kegiatan itu sebagai rangkaian menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-60 yang jatuh pada 22 Juli. Peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60 dikaitkan dengan HUT 20 Ikatan Adiaksa Dharma Karini diisi dengan membagi sembako oleh Kop Kejaksaan Tinggi Kaltim. Sembako dibagikan kepada warga terdampak COVID-19, terutama di kawasan Samarinda Seberang. Selama COVID-19 melanda, warga sekitar Jalan Bung Tomo seperti di Harapan Baru dan para pedagang di Terminal Samarinda Banjarmasin terkena imbasnya. Tidak beraktivitasnya perusahaan dan jasa angkutan membuat para pedagang tidak berpenghasilan. RT dari gimana Pak dengan adanya bantuan ini Pak? Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Oke, ya. Dari RT berapa Pak? RT 8 Harapan Baru. Harapan Baru. Oh, Harapan Baru. Gimana kayak apa perasaan dapatkan bantuan ini dari? Ya alhamdulillah Bu, bisa dibantukan. Dengan keadaan kayak begini terminal tutup, bisnisnya udah jalan. Oh, gitu ya. Ya gitu. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman mengatakan, sembako yang dibagikan untuk Kaltim saja 1.000 paket, sedangkan untuk Kaltim dan Kaltara ada 2.102 paket. Selain membagi sembako, Kop Adiaksa secara serentak mengunjungi 21 panti asuhan. Hari Bakti Adiaksa untuk Kejati Kaltim saja kita memberikan sembako terhadap 1.000 paket. Untuk se-Kaltim Kaltara jumlahnya 2.102. Kemudian untuk se-Kaltim Kaltara kita mengunjungi 21 panti asuhan. Dan Kejati saja 3 panti asuhan. Kegiatan bakti sosial Kejati dilakukan serempak bersama dengan kejari-kejari lainnya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman mengatakan masih memproses kasus penambangan batu bara di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Jaksa penyidik bahkan sedang mencari data sampai ke Jakarta. Menjawab pertanyaan wartawan, Kajati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman mengatakan, semua kasus peninggalan Kajati sebelumnya masih on the track. Diakui ada keterlambatan penyidikan karena terhalang dengan situasi pandemi COVID-19. Namun setelah new normal sekarang ini, Kajati berjanji untuk melanjutkan kasus-kasus yang sempat terhenti.
ya COVID lagi itu. Kenapa berhenti itu ya karena COVID. Nah sekarang pokoknya semua yang kena COVID kemarin karena sudah new normal sekarang panggilin lagi. Salah satu kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi peninggalan dari Kejati sebelumnya adalah penambangan batu bara di kawasan Tahura, Bukit Soeharto. Kejaksaan Tinggi sudah menetapkan seorang tersangka berinisial Har, Direktur Sevejar, namun Kejati mengakui tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Terkait dengan kasus tambang kemarin Pak yang di Tambang mana? Sevejar. Sepeja. Sudah ada satu tersangka. Oh, yang Hartono. Ya, kita sudah lagi jalan. Penyidik juga sudah meriksa ke Jakarta. Sudah berangkat ke sana minggu kemarin. Nanti hasilnya kita ekspos minggu depan. Terus tersangkanya Pak? Apakah ada penambahan lagi tersangka? Sementara satu. Tapi diduga berarti ada penambahan lagi kira-kira. Ya kemungkinan nanti hasil pemeriksaan saksi bagaimana, ya? Jadi tersangka sekarang sudah ditahan atau belum Pak? Belum. Mencegahnya biar nggak kabur gimana Pak? Takutnya dia kabur nih selama ini belum ditahan Pak. Dicekal lah. Cegah ya. Ini ada pengawasan berarti. Oh iya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Siapa bakal dicalonkan Partai Demokrat untuk maju di pemilihan Wali Kota Samarinda masih belum jelas. Puji Setiawati mengatakan dirinya memang pernah ditawarkan untuk maju, namun dia menolaknya. Anggota DPRD Kaltim dari Partai Demokrat Kaltim, Puji Setiawati mengakui jauh-jauh hari sudah mendapat tawaran untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Samarinda. Bahkan tawaran itu datang dari pengurus penting di DPP Partai Demokrat. Menurut istri dari Wali Kota Samarinda yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu memutuskan untuk tidak maju Pilwali Samarinda setelah mempertimbangkan secara matang dia ingin mengabdi kepada masyarakat melalui legislatif saja. Saya tunggu Puji Setiawati. Saya mengatakan tetap sampai kapanpun saya tidak akan mengatakan iya untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga minta petunjuk kepada Allah. Hati saya tetap istiqomah. Hati saya tetap ingin mengabdi untuk masyarakat Samarinda, tidak melalui menjadi Wali Kota Samarinda, tetapi tetap menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, sehingga saya lebih bebas untuk bergerak. Saya bisa lebih dekat dengan masyarakat tanpa ada birokrasi, tanpa ada agenda-agenda yang pasti yang diatur oleh pemerintah. Saya bisa kapanpun dengan masyarakat, jam berapapun saya bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan sampai pertengahan bulan Juli, Partai Demokrat belum memutuskan kepada siapa calon yang akan diusungnya. Dengan memiliki 5 kursi di DPRD Kota Samarinda, Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk memperoleh tiket menjadi partai pengusung. Isu yang berkembang menyebutkan kemungkinan Demokrat bergabung dengan Nasdem, mengusung Muhammad Barkati berpasangan dengan Darlis Patolongi. Ibu kebetulan bukan pengurus partai karena ibu anggota dewan, yang selaku ketua DPD adalah Pak Syahri Jaang, Wali Kota Samarinda, sehingga lebih jelasnya barangkali ditanyakan kepada ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyiapkan alat pelindung diri kepada petugas PPDP dalam melakukan pemutahiran data pemilih.
Pemutakhiran data pemilih dilakukan pada 18 Juli hingga 13 Agustus mendatang. Sejumlah relawan dan pegawai KPU Kota Balikpapan pada Rabu siang di Aula KPU melakukan pemilahan sejumlah alat pelindung diri untuk petugas PPDP dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan juga stiker PPDP pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan pada bulan Desember mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nur Toha menjelaskan, petugas PPDP akan melakukan pemutakhiran data pada tanggal 18 Juli mendatang dengan mendatangi rumah warga untuk memastikan hak pilih dalam pilkada tahun ini. KPU Kota Balikpapan akan menurunkan 1.500 petugas PPDP dari tanggal 18 Juli hingga 13 Agustus 2020. APD yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan untuk petugas PPDP berupa pelindung wajah, masker, hand sanitizer, dan juga dibekali dengan alat pengukur suhu tubuh atau termogan. Pilkada kita ini kan memang dilaksanakan di masa pandemi. Maka turun PKPU nomor 6 itu mengatur pilkada di masa pandemi khusus. Apa bedanya? Seluruh tahapan sama. Bedanya adalah setiap kegiatan tatap muka, pertemuan, penyerahan dokumen harus mengikuti protokol COVID. Nah, PPDP itu kami lengkapi dengan masker. Itu wajib itu hukumnya itu. Kalau dia tidak pakai masker maka jadi temuan. Itu sebuah pelanggaran atas prosedur. Kemudian face shield. Kemudian sarung tangan. Di Balikpapan ini khusus Balikpapan kita bekali termogan. Ini mungkin daerah lain nggak ada nih. Karena apa? Setiap nanti dia bertemu dengan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan, mereka minta izin dulu untuk mengukur suhunya. Dalam rangka apa? Menyelamatkan dia dan orang lain. Petugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan protokol kesehatan lantaran dilakukan dari rumah ke rumah. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Satlantas Polresta Balikpapan membuat marka jalan jarak kendaraan saat di lampu merah. Marka jalan ini untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Untuk menjaga jarak kendaraan saat di lampu merah, Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan pada Selasa malam melakukan pembuatan marka jalan dengan berjarak untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Pembuatan marka jalan dengan mengatur jarak kendaraan bermotor ini dilakukan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman di 4 titik lampu merah. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan Setyono yang turun langsung dan mengecat marka jalan mengatakan, untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan jarak kendaraan pada lampu merah, Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan akan menempatkan beberapa anggota lantas di setiap simpangan lampu merah agar masyarakat terbiasa pada new normal saat ini.
Termasuk juga salah satu upaya dalam pelaksanaan physical distancing ya di jalan raya. Dari para pengguna jalan kita lakukan tetap jaga jarak. Dalam hal ini adalah kita membuat marka pembatas pada saat berhenti di traffic light untuk kendaraan roda 2 dalam rangka adaptasi kebiasaan baru ya. Adaptasi kebiasaan baru ini tidak hanya di setiap kegiatan di ruangan ini di jalan raya juga kita terapkan terkait dengan physical distancing untuk mencegah COVID-19 ini. Ini akan kita lakukan atau kita lakukan pemberian marka ini diantaranya sepanjang Jenderal Sudirman ini. Kita mulai dari traffic light imigrasi, lanjut di Simpang Plaza, Simpang Marconi, lanjut di Simpang Beruang Madu. Sementara kita untuk sosialisasi dalam seminggu ke depan kita akan memberikan petunjuk oleh petugas di lapangan. Kita akan memberikan menempatkan plotting untuk mensosialisasikan ini agar membiasakan diri masyarakat dalam berkendara pada saat berhenti di lampu merah atau di traffic light tetap menjaga jarak dengan panduan marka yang sudah dibuat sementara ini. Pemberian marka jalan dengan mengatur jarak kendaraan ini dilakukan untuk bersama mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline malam kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.